Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam. Salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023, hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan, dan juga merupakan awal Pekan Suci tahun 2023. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat kota dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahuluinya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakan saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan mereka berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan semua orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi Putra Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan semua menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem hendak menyatakan puncak kasih-Nya karena Ia taat melaksanakan kehendak Bapa untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Pada awalnya Tuhan Yesus sebelum masuk Yerusalem memang sudah dikenal oleh orang-orang banyak. Maka ketika Ia datang ke Yerusalem melalui Bukit Zaitun, lalu menyuruh muridnya untuk menyediakan keledai baginya, orang-orang yang menyambutnya mengeluh-elukannya dengan menyebut, "Hosana, Putra Daud yang datang atas nama Tuhan." Itu berdasarkan dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya yang menyambutnya karena perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan Tuhan. Maka Yesus datang ke Yerusalem hendak menuntaskan pekerjaan baik itu dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada manusia. Marilah di dalam Minggu Palma, awal Pekan Suci, kita ikut bersengsara bersama Tuhan. Karena sengsara yang dibeli Tuhan Yesus adalah karena cinta. Dan cinta yang begitu besar akhirnya membawa Tuhan Yesus taat untuk tidak mendapat tempat di tengah-tengah manusia, atau Dia datang sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati, yang hakikat utamanya adalah demi keselamatan umatnya. Dia juga datang sebagai sang pelayan sejati, di mana pemimpin yang sesungguhnya adalah Ia yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Minggu Palma mengubah diri kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, untuk berani memberikan diri, mengosongkan diri, dan biarlah Allah sepenuhnya yang menggunakan diri kita untuk keselamatan umatnya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat Dia, mengikuti jalan salib Tuhan
karena cinta yang besar bagi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh